Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Solen 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah menyusun rencana matang untuk mengintai pertahanan dari Kekaisaran Ryu kemarin, di malam harinya, Dai Hao langsung menerbangkan Yu Hao ke atas upaya mengantarkannya. Di perjalanan, Dai Hao mengingatkan jika Yu Hao merasa tidak nyaman, langsung katakan saja dan ia pasti akan berhenti. Tapi dengan sikap dinginnya, Yu Hao tetap memerintahkan untuk terus terbang ke atas. Mendengar itu, Dai Hao awalnya sedikit bertanya-tanya, namun pada akhirnya ia tak terlalu mempermasalahkannya. Sampai pada akhirnya, karena batas kemampuan terbang dari Dai Hao hanya mencapai 4000 meter, ia pun segera menggunakan wujud roh pelindung untuk melanjutkan perjalanannya. Saat itulah terpampang jelas kerjasama antara ayah dan anak ini, ya kan? Wede. Tapi, mengingat apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya di masa lalu, Yu Hao masih tak mau mengakuinya. Meski begitu, Yu Hao tetap menggunakan Octagonal Mysterious Grace-nya untuk mengontrol suhu di ketinggian sekaligus agar tidak terdeteksi oleh alat pengintai musuh. Sampai pada akhirnya, karena mereka sudah mencapai di ketinggian 5.500 meter, Dai Hao pun hanya mengingatkan agar Yu Hao berhati-hati. Bahkan jika memang kondisi tidak memungkinkan, lebih baik ia kembali saja. Dengan ini, tanpa banyak basa-basi lagi, dengan sisa kekuatan terakhirnya, Dai Hao langsung melemparkan Yu Hao ke arah markasnya musuh. Di sana, Dai Hao lagi-lagi mengakui kalau Yu Hao memang jauh berbeda dengan para Master Roh pada umumnya. Kembali kepada Yu Hao di alam bawah sadarnya, tiba-tiba Yu Hao malah berada di suatu tempat, di mana menurut informasi dari Ulat Tianmeng, Yu Hao kembali dipanggil oleh sang dewa. Tapi sayang, belum sempat berkomunikasi dan melihat wajahnya dengan jelas, Di Tian lagi-lagi mengganggu dan menggagalkan pemanggilan itu. Hal itu membuat Ulat Tianmeng dan pasukan pun benar-benar sangatlah marah. Faktanya, ini sudah kedua kalinya Di Tian melakukannya. Namun Yu Hao tak terlalu mempermasalahkannya dan meyakinkan kalau ia pasti akan memecahkan belenggu dari Di Tian ini. Sementara Di Tian sendiri ternyata alasannya menggagalkan pemanggilan itu karena ternyata Di Tian juga mengincar posisi dewa persis dengan dewa yang memanggil Yu Hao. Tentunya ia benar-benar sangatlah marah karena memang sesuatu yang ia cari selama 800.000 tahun malah sudah 2 kali memilih Yu Hao. Bahkan Di Tian langsung mengamuk di kediamannya karena menurutnya alasan dewa tidak memilihnya hanya karena dirinya adalah monster rong. Jadi Di Tian pun mengecam kalau dunia benar-benar tidaklah adil, ya kan? Waduh. Kembali kepada Yu Hao, di sana ia pun bilang periode waktu yang paling berbahaya cuma ada 2. Yang pertama ketika ia melepaskan deteksi mental dan yang kedua adalah ketika dirinya mundur nanti. Oleh sebab itulah mulai dari sekarang Yu Hao segera meningkatkan kefokusannya. Sampai pada akhirnya karena serangan tipuan juga sudah dimulai, tanpa basa-basi lagi, Yu Hao segera menggunakan tubuh sejati martial soul-nya. Namun sayang, Kekaisaran Ryu tidaklah sesimpel itu, di mana mereka ternyata sudah memasang penghalang mental raksasa untuk menutupi pegunungan Minglu. Bahkan mereka juga sudah memasang alat pemandu roh deteksi ganda yaitu mental dan gelombang. Dalam sekejap, alatnya pun mencoba mendeteksi keadaan sekitar. Beruntung Yu Hao masih sempat menghindar ya lur ya. Ia menggunakan tulang roh dari serigala kera kemarin yaitu teleportasi.
Barulah setelah itu, karena tak mau menyia-nyiakan perjalanannya, Yu Hao berniat melakukan sesuatu dulu sebelum benar-benar kembali. Yang ternyata sebelum pergi kemarin, Yu Hao memang sempat berdiskusi oleh Guru Ziwen, di mana Guru Ziwen memberikan banyak informasi tentang alat pemandu roh deteksi yang bergantung dengan koneksi. Oleh sebab itulah, jika Yu Hao bisa menghindarinya, ia pun memberikan Yu Hao sebuah alat yang bisa memblokir semua komunikasi dan pemantauan dari Kekaisaran Ryu. Pada akhirnya, karena Yu Hao beneran bisa menghindarinya, tanpa banyak basa-basi lagi, Yu Hao pun langsung memutus satu persatu koneksi dari alat tersebut. Sontak, pasukan Kekaisaran Ryu yang memang sedang memantau benar-benar sangatlah kaget. Apalagi dalam sekejap saja, 6 alat sudah mati total. Namun Wang Yiheng selaku komandan dari pasukan Master Roh Shijun langsung menyadari kalau ini pasti adalah serangan musuh. Karena itulah ia segera memerintahkan semua pasukan untuk mulai bergerak. Bahkan dirinya sendiri juga langsung OTW ke tempat Yu Hao. Sebelum pergi, Yiheng juga dihampiri oleh sosok misterius yang mengatakan kalau orang penting Kekaisaran memang sudah memerintahkan untuk menangkap penyusup tersebut, ya Lur Yang. Kembali kepada Yu Hao ketika mau melanjutkan penyerangannya. Sayangnya tepat di saat itu jugalah kali ini King Yu Hao lah yang harus digempur oleh banyak serangan. Bahkan serangan laser dari alat tersebut juga menyerang Yu Hao terus-terusan. Tapi as a captain dari 7 monster Shrek, Yu Hao juga tak mau diam begitu saja. Ia pun segera mengeluarkan pedang esnya upaya memberikan serangan balik. Namun sayang, meskipun serangan itu berhasil, tapi pemimpin dari pasukan Master Roh Shijun, Wang Yiheng aka Sang Dolo Banteng Gila sudah ada di depan mata. Tapi Yu Hao yang melihatnya bukannya gentar, ia malah tambah semangat. Dalam sekejap, Yu Hao melemparkan banyak alat peledak untuk mengecoh Dolo tersebut. Namun, layaknya Dolo dari Kekaisaran Ryu, Yiheng juga tak mau kalah dan segera memberikan serangan balik. Dengan ini, adegan kejar-kejaran pun tak bisa dielakkan lagi. Keduanya sama-sama menyerang dan juga sama menghindar. Bahkan ketika Yiheng menggunakan alat penembak api, King Yu Hao masih bisa mengatasinya dengan tulang roh kepalanya, ya kan? Tapi lagi-lagi layaknya Dolo yang sudah bercincin 9, Yiheng masih mampu bertahan dari serangan yang telak itu. Sebaliknya Yu Hao lah yang harus menerima serangan balik, membuat Yiheng pun berhasil mengejarnya. Bahkan untuk yang kali ini, Wang Yiheng sampai mengeluarkan 356 jangkar dari langit api hanya demi mengurung Yu Hao. Tapi sayang, this is King Yu Hao ya Lur Yang. Ternyata alat pemutus koneksi tadi juga bisa meledakkan semua alat pengintai di sana. Momen itulah yang dimanfaatkan oleh Yu Hao untuk memanggil teman-temannya. Dimulai dari teknik pertukaran tempat oleh Senior Sanshi, di mana Senior Sanshi lah yang menahan semua jangkar tersebut. Tentu disusul juga oleh sang kekasih aka Senior Nanan serta serangan pedang kejutan dari Senior Jiju. Hal itu membuat Yiheng pun sangatlah marah karena ternyata penyusup yang ada di sini tak hanya Yu Hao seorang. Pada akhirnya Yiheng pun mengeluarkan teknik cengkeraman penyangga langit untuk menangkap mereka semua. Namun lagi-lagi permainan baru saja dimulai ya Lur Yang. Kali ini giliran Tang Wutong lah yang turun tangan untuk menahan serangan itu. Tapi meskipun Wutong sudah menunjukkan satu cincin merahnya, Yiheng tidaklah gentar sama sekali. Membuat duel sengit pun terjadi antara Wutong dan Dolo tersebut. Wutong sampai mengeluarkan teknik dari cincin ke-6 yang disebut sebagai tarian Sang Dewa Naga. Yu Hao yang melihatnya awalnya langsung tertegun. Nyatanya jika dilihat dari bentuk sayap dan gelombangnya, Wutong ini sama persis dengan Wang Dong. Tapi mengingat fakta yang menyakitkan kemarin, Yu Hao tak mau overthinking dan tetap fokus ke pertarungan. Di mana yang kali ini, Yiheng lah yang sudah terkepung oleh para monster Shrek. Namun again, layaknya dulu kebanggaan dari Kekaisaran Ryu, Yiheng akhirnya menunjukkan kapabilitasnya dan mencoba melawan mereka semua.
Saat itulah menyadari kalau pasukan musuh akan segera tiba, Yu Hao pun menegaskan kalau mereka harus menyelesaikannya secepat mungkin. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun beneran tarung serius. Senior Sanshi dengan mode assassin wujud roh pelindung, membuat Nona Guyi bisa join ke pertarungan dengan teknik tarian malaikatnya. Tak hanya mereka saja, Xiu Xiu juga langsung mensupport dari belakang untuk memaksimalkan serangan tersebut. Tapi lagi-lagi, this is sang banteng gila ya lur ya, di mana ia masih bisa menahan semua serangan itu. Namun serangan dari para monster Shrek juga tak berhenti sampai di situ. Kali ini giliran Nanan lah yang mengeluarkan mode Medusa wujud roh pelindung yang dikombokan oleh formasi Xuanwu dari Ayang tercinta. Senior Jiju yang melihatnya juga tak mau kalah. Di waktu yang sama ia juga menggunakan wujud roh pelindung untuk memastikan kemenangan ini. Semua serangan itu benar-benar membuat Yiheng marah besar. Bahkan spesial yang kali ini, Yiheng akhirnya menunjukkan wujud roh pelindungnya juga, yaitu sang banteng gila ya lur ya. Tapi tanpa diduga, persiapan dari timnya Yu Hao juga sangatlah matang. Dimana untuk yang kali ini, giliran dari Tang Wutong lah yang menunjukkan wujud roh pelindung. Terlihat penampilannya benar-benar berubah drastis. Ditambah dengan tombak emasnya. Ya sedikit mirip dengan Tang San ya kan. Bedanya ini versi betina ya lur ya. Dengan ini duel maut pun terjadi antara Tang Wutong melawan Dolo sang banteng gilang. Saat itulah pasukan dari monster Shrek langsung memanfaatkan kesempatan untuk membantu diam-diam. Dimulai dari lilitan ular Medusa prom senior Nanan, sebelum pada akhirnya disusul juga oleh King Yu Hao dengan serangan yang amat telak, iya kan? Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, Yu Hao dan kawan-kawan beneran berhasil memenangkan pertarungannya. Mereka bahkan bisa kembali dengan selamat dan mengatur strategi perangnya lagi. Namun kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini, ya kan? Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.